Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Dan kali ini masih dengan Pak Samsul Ramli yang ketemu kebetulan di bandara tanpa direncanakan sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas satu yang sering ditanyakan di luar sana, khususnya tentang masalah PPTK sebagai tim pendukung PPK Iya. yang ada di Perlem nomor 9 LKPP. Iya. Pak Sam. Nah ini menurut Bapak apa sih yang disebut dengan tim pendukung ini? Jadi gini kesejarahannya nih, eh, keterlibatan PPTK ini di Perpres 16 tahun 2018. Saya sering sebut Perpres 16 tahun 2018 itu adalah mobil build up dengan APBN. Mobil build up. Iya, jadi dia nggak perlu pakai modifikasi macam-macam lagi, udah bisa jalan dengan APBN. Iya. Karena apa? Perpres 16 ini sangat comply dengan PP 45 tahun 2013 tentang pengelolaan APBN. Ya, mungkin karena yang nyusun juga orang APBN Iya, juga gitu ya. karena yang nyusun orang APBN. Ada bro Iya, Indro di sana. iya. Karena APBN ini, maka konsepsi PPTK-nya itu konsepsi PPTK yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Oke. Jadi PPTK ini ada dua. Ya. Ada PPTK APBD, ada PPTK APBN yang di Kementerian Dalam Nah, Negeri. bedanya apa? Yang pertama APBN dulu. Bedanya di Kementerian Dalam Negeri, PPTK itu adalah tim pendukungnya PPK. Di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Itu dasar hukumnya apa? Ada di Permendagri yang mengatur Kementerian Dalam Negeri sendiri, Permendagri 3 tahun 2013. Permendagri 3 2013. Sekarang ada Permendagri 5 tahun 2015. 2015. Itu di Permendagri itu judulnya adalah tentang tata kelola pengelolaan APBN di Kementerian Dalam Negeri. Jadi spesifik hanya di Kementerian Dalam Negeri. Hanya Kementerian Dalam Negeri saja. Nah, di PPTK di Kementerian Dalam Negeri itu PPTK-nya membantu PPK menyusun HPS. Oke. Makanya ada kalimat itu. Ada paraf. Jadi memang boleh PPTK memaraf untuk HPS. Karena di Kementerian Dalam Negeri PPTK-nya adalah tim pendukungnya PPK. Dan itu dasarnya Permendagri tadi. Iya. Nah, kemudian juga nyusun HPS spek rancangan kontrak, bahkan sampai dengan persiapan SPP. Berarti tidak perlu ada surat tugas lagi. Nggak perlu. Karena ya otomatis adalah atribusi. Karena sudah diamanatkan oleh Permendagri. Nah, Oke. itu di PPTK di Kementerian Dalam Negeri. Nah, lalu apakah ini comply dengan ke APBD? Nah, saya selalu sebut Perpres 16 ini menjadi mobil modifikasi ketika masuk ke daerah. Mobil modifikasi. Jadi build up-nya APBN begitu masuk daerah itu modifikasi. Karena apa? PPTK di APBD itu bukanlah tim pendukungnya PPK. Kenapa? Karena PPTK itu memiliki sebagian kewenangan pembuatan komitmen yang ada di APBN. Mulai dari apa? Mulai dari penyusunan RKA, rencana kerja anggaran, sampai muncul DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, berhenti di situ. Kemudian mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan DPA. Kemudian dia menerbitkan SPP, surat permintaan pembayaran. Ini di Permendagri 13 2006. Berarti beda jauh ya antara Permendagri 13 2006 dengan Permendagri nomor beda. Makanya itu tadi. Bahkan Permendagri 3 tahun 2013 di Kementerian Dalam Negeri tadi itu berbeda dengan PP 58 tahun 2005. Aduh. Kan PP 58 kan APBD itu turunannya Permendagri 13 tahun 2006. Nah, jadi sangat berbeda sekali yang Permendagri nomor 3 tadi itu mungkin tautannya adalah PP 10 kali masalah APBN. Justru tautannya PP 45 tahun 2013. Jadi istilahnya PPTK rasa APBN itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian itu masuk ke dalam Perpres 16. Nah, kembali kepada PPTK yang ada di pemerintah daerah. Itu kan tugasnya ada 3 tadi kan, yang tentang masalah membantu PA dalam menyusun perencanaan anggaran. Kemudian membantu PA mengendalikan kegiatan. Membantu PA KPA dalam memverifikasi administrasi pembayaran yang terkait pengeluaran beban belanja negara. Lah, ini kan tidak ada sama sekali kalimat bahwa PPTK itu membantu PPK. Nah, bagaimana mengaitkannya? Nggak ada. Maka dari itu, ini sebenarnya PPTK dan PPK itu sama-sama adalah petugasnya PA bekerja sama. Konsepsinya bukan sebagai yang mana bukan subordinat, bukan, tapi koordinasi. Begitu PPK selesai berita acara serah terima, maka tugas selanjutnya ini dilaksanakan oleh PPTK. Jadi kalimat saya masih belum paham. Kalimat bagaimana sih yang disebut dengan PPTK mendukung PPK itu? Nah, justru ini
pembuatan komitmen itu mulai dari penandatanganan kontrak sampai SPP kan. Ya, Di APBN itu satu dalam APPK. ya, PPTK adalah pembantu PPK. ya di Berarti APBN. satu tuh. APBN di Kementerian Dalam Di Negeri Kementerian ya. Dalam Negeri. Karena di kementerian lain nggak ada Nggak ada. PPTK. Ya. Di daerah yang satu ini dibagi dua. Oh, Nah, jadi ada wilayah garis potongannya sendiri. Jadi kalau misalkan disebut dengan tim pendukung, ini berarti kan PPTK adalah anak buahnya PPK. iya benar. Ini enggak. Karena kalau kita melihat di Perpres nomor 16 di pasal 11 itu kan kewenangan PPK kan membentuk tim teknis atau tenaga ahli, Iya. kemudian tim pendukung. Iya. Nah, banyak yang beranggapan namanya tim pendukung ini termasuk di dalamnya adalah PPTK. Jadi PPTK membantu membuat HPS dan sebagainya. Enggak, salah. Nah, justru nanti itu akan jadi kacau karena ini dalam rangka check and balance di daerah. Gitu loh. Dan check and balance-nya PPK sebenarnya. Iya. Karena dia adalah kegiatan sesuai dengan video kita yang lain Iya. tentang masalah itu. Nah, jadi kalimat tim pendukung untuk APBD itu kurang tepat. Nah, kalau saling mendukung oke lah. Kalau misalnya nih, PPK mau menjadikan PPTK sebagai tim pendukung, realnya tim pendukung sama seperti APBN, boleh tidak? Kalau saya sih ya, boleh tidaknya sih karena memang tidak ini ya, tapi secara prinsipnya Ya. kalau di APBD itu PPTK ini adalah orang yang di-SK-kan oleh PA. Ya, PPK adalah orang yang di-SK-kan oleh PA. ya. Nah, kemudian gimana caranya orang yang sama-sama di-SK-kan oleh PA, kemudian ada salah satu yang powerful, kemudian meng-SK-kan orang yang Iya, benar juga ya. Karena SK-nya sama gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kedudukannya sama, tapi kan biasanya di daerah itu PPK itu eselon 3, PPTK eselon 4, Ini berarti sih- anak buah dong. Di situ masalahnya, gitu kan? Di situ masalahnya. Ketika di daerah itu PPK itu adalah KPA, maka jadilah PPTK itu anak buahnya. Anak buahnya. Nah, lalu kemudian ada persepsi bahwa PPTK itu mengendalikan kontrak, mengendalikan pekerjaan juga. Iya, iya. Padahal di dalam kontrak PPTK itu tidak ada. Berarti mungkin anggaplah begini, kalau memang dianggap PPTK ini mau jadi tim pendukung PPK, maka dia bukan sebagai PPTK, tapi Bukan. sebagai staff. Sebagai staf atau tim teknis Tim lah. teknis, gitu. begitu. Jadi di SK-kan yang bersangkutan sebagai tim teknis Betul. PPK, bukan dalam kapasitas jabatannya sebagai PPTK. Iya. Mungkin begitu jalan Begitu. keluarnya ya. Karena Jadi win-win karena solution. sama-sama inline sebenarnya. Sama-sama jadi, inline. jadi kalau misalkan disebut dengan otomatis menjadi tim pendukung PPK itu juga enggak. Nggak tepat ya. Ya mungkin ini jalan keluarnya untuk bisa mengatasi, dan semoga mungkin di regulasi-regulasi berikutnya hal ini dapat lebih Mudah-mudahan. ditegaskan dan lebih diperbaiki. Biar comply dengan Iya, peraturan-peraturan. paling tidak sekriminalisasi yang selama ini terjadi terhadap PPTK, Betul. bahwa PPTK itu PPTK itu adalah pelaksana teknis lapangan pengendalian kontrak itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Oke, ini cukup jelas Iya. Pak Samsul, dan semoga rekan-rekan kita yang menyaksikan tayangan ini juga begitu paham perbedaan antara PPK, PPTK, dan khususnya PPTK di APBN dan PPTK di APBD. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.